Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akrimausri dengan NPM 23081070100009. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat program berbasis mobile untuk studi kasus membuat aplikasi Android dengan menggunakan function. Nah, pertama-tama kita akan setup dulu project-nya. New project, kemudian pilih template yang empty views activity. Next. Sini kita namakan dengan sehat yuk. Terus language-nya Kotlin, kemudian finish. Oke, sekarang kita tunggu terlebih dahulu project-nya siap di setup. Oke, baik, ini udah selesai di setup. Nah, di sini ada folder manifest, ada Kotlin plus Java untuk kode Kotlin kita, dan juga ada REST untuk resource seperti ada layout XML, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bekerja di dua file utama, ada activity.xml untuk tampilan dan juga ada main activity.kotlin-nya untuk logika program. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari tampilan dulu. Pertama, buka file activity main.xml-nya. Kita pilih tab kode. Nah, kemudian kita hapus semuanya. Dan kita akan ulang dari awal untuk kode XML-nya. Nah, ini adalah code XML-nya sudah saya buat. Pertama-tama itu kita membuat judul aplikasinya dengan menggunakan text view. Ini nama aplikasinya adalah Sehat Yuk. Nah, kemudian kita membuat 4 kolom input. Masing-masing terdiri dari label, text view, dan juga edit text. Perhatikan atribut seperti Android ID, karena ini penting agar nanti kita bisa panggil dari Kotlin. Kita pakai penamaan camel case sesuai standar. Sini ada input nama, input berat badan, input tinggi badan, dan juga ada input umur. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tombol aksi, yaitu satu untuk kita hitung BMI-nya, dan satu lagi untuk kita hitung BMR-nya. Kemudian terakhir, kita tambahkan text view untuk menampilkan hasil kalkulasinya secara dinamis. Nah, ini layout-nya sudah selesai. Nah, kita bisa melihat preview-nya di tab design. Kira-kira desainnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian logic di main activity.kt. Nah, sekarang kita akan membuat 3 fungsi terpisah di luar onCreate sesuai dengan prinsip modular dari CodeLab yang ada di referensi. Nah, yang pertama kita ketik package dan import yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita buat class main activity. Nah, di sini kita extend app component activity, bukan component activity. Ini karena kita tadi pakai views, bukan compose. Nah, yang pertama kita deklarasikan dulu semua variabel view di level class menggunakan let init var yang artinya akan diinisialisasi nanti, tidak saat deklarasi. Kemudian lanjut ke function onCreate, di mana di sini ada find view by ID yang digunakan untuk menghubungkan variabel Kotlin kita dengan komponen yang sudah kita beri ID di XML tadi, seperti nama, berat badan, tinggi badan, umur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita tambahkan listener untuk tombol BMI-nya. Nah, jika kita perhatikan di sini, kita panggil dua fungsi yaitu validate input untuk cek apakah formnya udah terisi. Dan juga ada function calculate BMI untuk menghitung. Nah, ini adalah penerapan langsung dari konsep memanggil fungsi. Kita tidak akan menulis logikanya di sini, tapi kita cukup panggil functionnya aja.
Kemudian kita juga tambahkan listener untuk tombol BMR-nya. Sama seperti sebelumnya, untuk BMR kita juga panggil function validate input dan juga function calculate untuk BMR-nya. OnCreate, function onCreate yang utama tadi kita jaga agar tetap bersih. Hanya berisi inisialisasi dan juga pemanggilan function-function. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi dari fungsinya. Ini adalah fungsi yang pertama, yaitu fungsi validate input atau validasi inputnya. Fungsi ini mengembalikan nilai dengan tipe boolean. Nah, di sini fungsi boolean akan mengembalikan nilai true jika semua kolom terisi. Akan tetapi dia akan mengembalikan false jika ada kolom yang kosong. Fungsi ini yang mencegah aplikasi nanti akan crash saat tombol ditekan dengan input yang kosong atau tidak ada inputnya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah menghitung BMI dan juga kategorinya. Di sini ada function calculate BMI yang dia ini menerima dua parameter, yaitu parameter wake yang bertipe double dan juga parameter height yang bertipe double. Di sini ada rumus dari BMI itu sendiri, yaitu wake dibagi dengan height kuadrat. Kemudian di sini hasilnya kita klasifikasikan pakai when agar lebih rapi. Kemudian fungsi ini mereturn hasil dari sebuah string gabungan dari nilai dan juga kategori. Di sini ada beberapa kategori, yaitu ketika BMI kurang dari 18,5, dia akan kurus atau underweight. Kemudian BI kurang dari 25 dan lebih dari 18,5 akan return normal, dan juga ada BMI di atas 25 dan juga di bawah 30 dia akan kelebihan berat badan atau overweight, dan jika di atas itu atau else dia akan mereturn obesitas. Nah, kemudian adalah fungsi yang ketiga atau fungsi yang terakhir, yaitu untuk menghitung BMR-nya. Nah, untuk menghitung BMR itu sendiri, kita menggunakan pendekatan Mifflin-ST-Jeor, di mana rumusnya adalah 10 kali berat ditambah 6,25 kali tinggi kurang 5 kali umur ditambah 5. Nah, di sini function calculate BMR ini menerima 3 parameter, yaitu ada wake bertipe double, height bertipe double, dan juga age bertipe integer, yang kemudian ada keluarannya bertipe double. Nah, mungkin kita akan coba merun aplikasinya. Oke, kita coba masukkan nama. Misalnya namanya Budi, lalu beratnya 70 kg, tingginya 170 cm, 170 cm, dan kemudian umurnya 25 tahun. Kita coba hitung BMI-nya. Nah, BMI-nya adalah 24,22 yang dikategorikan sebagai normal. Kemudian BMR-nya ini sebesar 1642,50 kilokalori per hari. Nah, kita akan coba jika semua inputnya kosong. Nah, bisa dilihat kalau aplikasi tidak akan crash, tapi dia akan mengembalikan notifikasi yang berisi harap isi semua kolom. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.